Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap pemirsa channel YouTube SMP Khadijah rahimakumullah, khususnya anak-anak siswa-siswi SMP Khadijah yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara online di dalam kegiatan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga ngaji kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari nantinya dijadikan olehnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sebelumnya marilah kita awali dengan tawassul bil Fatihah. Semoga apa yang kita dambakan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khalifil muslimin wal awliya wa syuhada wa shalihin wal ulama al musannifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu qaddasallahu ruhul aziz. Thumma ila hadrati muassisi hadhil muassasah Khadijah Syekh Haji Abdurrahman. Thumma ila hadrati ruhi sahibi hadzal kitab ay musannifi hadzal kitab Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa usulihi wa fura'inna Allah ya wa usrarihi wa ala niyati anna Allah yaqdi lana hawaijana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimi al-wajibi, halaman 41 ya. Anak-anak silakan dibuka kitabnya masing-masing di rumah. Di antara bentuk pengagungan dan pemuliaan kita terhadap ilmu yang harus kita lakukan adalah Allah yamudda rijlahu ilal kitabi. Hendaknya seorang pelajar atau talibul ilmi tidak melakukan hal ini, yaitu apa? Membentangkan atau menyelonjorkan kakinya pada kitab atau buku pelajaran kita. Ini adalah salah satu bentuk larangan bagi seorang pelajar agar kita nantinya ilmunya bermanfaat. Ya, kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dengan cara salah satunya adalah kita menjauhi suatu larangan ini, yaitu tidak membentangkan atau menyelonjorkan kaki kita pada kitab atau buku paket, buku pelajaran
yang kita pelajari. Kemarin anak-anak kalian sudah belajar tentang bagaimana bentuk daripada pengagungan atau pemuliaan kepada ilmu. Di antaranya adalah mengagungkan kitab atau memuliakan kitab. Ya. Apa kemarin materinya? Materinya adalah tentang bagaimana pentingnya seorang thalibul ilmi itu dalam kondisi yang suci saat mau belajar suatu ilmu. Bahkan diharuskan untuk apa? Untuk dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu saat mau memegang atau membaca kitab. Lah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk pemuliaan terhadap kitab itu yang harusnya dilakukan oleh seorang pelajar. Di antaranya adalah kita tidak menyelonjorkan kaki kita terhadap buku atau kitab yang kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah wa yadha'a kutubat tafsiri fawqa sairil kutubi ta'dhiman. Hendaknya seorang pelajar menaruh atau meletakkan kitab tafsir itu di urutan yang paling atas. Kalau seandainya nanti ditumpuk, kitab-kitab kita itu ditumpuk, dijadikan sebuah tumpukan ya, atau ditaruh di rak, maka seharusnya adalah yang dilakukan menaruh kitab tafsir itu berada di posisi yang paling atas. Baru kemudian berikutnya adalah kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab hadis. Kemudian fan-fan ilmu yang lain berada di bawahnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengagungkan dan memuliakan kitab. Karena kita sudah belajar bahwa memuliakan kitab itu adalah bagian daripada memuliakan ilmu. Wala yad'a 'alal kitabi syai'an akhara. Kalau yang ini adalah bentuk larangan, hendaknya seorang pelajar tidak menaruh apapun ya di atas kitab kita. Jadi kita tidak boleh menaruh di atas kitab atau buku pelajaran kita sesuatu yang lain selain buku atau tumpukan kitab. Contohnya pulpen, ya, uang meskipun ya. Kita tidak boleh menaruh uang di atasnya kitab. Apalagi kalau seandainya kita di dalam hati punya niatan meremehkan kitab tersebut atau buku pelajaran tersebut, maka ini tidak boleh. Harus dihindari. Ya, harus dihindari oleh seorang pelajar agar nantinya ilmu yang dipelajari, ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala yahki an syaikhin minal masyayikh. Guru kami, kata beliau musannif Imam atau Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengatakan, guru kami yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala menceritakan tentang seorang kiai atau seorang syekh. Beliau mengatakan sesungguhnya anna faqihan kana wada'al mihbarata 'alal kitabi. Pernah ada seorang ahli fikih, faqih itu artinya seorang yang ahli dalam bidang fikih, pernah menaruh botolnya tinta. Dulu kan kalau nulis itu pakai tinta ya, dengan pensilnya atau penanya itu menggunakan kuas ya, ada pen khusus untuk menulis.
Jadi mesti disanding dengan tinta dan baknya atau botolnya. Lah, ada seorang faqih, ahli ilmu fikih, kemudian dia terlihat menaruh botol tinta itu di atas kitabnya. Akhirnya disampaikan kepada beliau, ya, disampaikan kepada seorang ahli fikih tersebut, faqala lahu bil farisiyah. Ya. Kemudian dikatakan kepada dia, seorang ahli fikih itu, dengan bahasa Faris, dengan bahasa Perancis, Barnayabi, ya, dengan bahasa Persia, Barnayabi, artinya tidak akan bermanfaat ilmumu, ya, dengan nada yang tinggi. Kemudian disampaikan kepada dia, seorang ahli fikih itu, karena tindakannya, yaitu apa? Menaruh bak tinta di atasnya kitab yang dia pelajari. Akhirnya dikatakan tidak akan bermanfaat ilmumu kalau seandainya kamu melakukan tindakan seperti ini. Wah, ini sampai sebegitunya, ya, sampai begitu besar aturan di dalam kita menuntut ilmu, ya. Agar apa? Semuanya itu diatur sedemikian rupa agar ilmu dari seorang pelajar, ilmu dari seorang thalibul ilmi itu benar-benar menjadi barokah dan bermanfaat. Wa kana ustadunal qadhi al-imam al-ajal fakhrul Islam al-ma'rufu bi qadhi khana rahimahullahu ta'ala yaqul. Imam Az-Zarnuji juga menyampaikan dawuh dari gurunya yang bernama Al-Imam Al-Ajal Fakhrul Islam, yang terkenal dengan nama Al-Qadhi Khan rahimahullah ta'ala. Apa yang disampaikan oleh beliau, gurunya itu, yaqulu illam yurid bidzalika, kalau seandainya dalam hal tersebut dia tidak menghendaki hal tersebut, apa? Menaruh sesuatu barang di atas kitabnya, al-istighfafa, tidak meniatkan atau tidak menghendaki tujuan meremehkan kitab, fala ba'sa bidzalik, maka hal itu tidaklah mengapa. Jadi kalau seandainya ini menurut gurunya, ya, gurunya Imam Az-Zarnuji yang bernama Al-Qadhi Khan, jikalau di dalam tindakan tersebut atau menaruh sesuatu di atas kitab itu tidak ada niatan untuk meremehkan kitab, maka tidak apa-apa. Wal aula ayyataharraza anhu, dan yang utama, menurut pendapat yang paling utama adalah hendaknya menghindari hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya, ya, Islam mengajarkan kita sampai-sampai hal yang sedemikian rupa ini diatur di dalamnya, ya. Ini semua bertujuan agar ilmu yang diperoleh, ilmu yang dipelajari, dihafalkan, difahami oleh para santri, siswa, itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sampai-sampai menaruh sesuatu di atasnya kitab kita, buku pelajaran kita, itu tidak disukai. Artinya hendaknya kita menghindari hal ini, ya, menghindari untuk menaruh sesuatu di atasnya kitab. Dan juga untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini ngaji kitab Ta'lim hari ini adalah, mari kita agungkan dan muliakan kitab kita. Bagaimana cara kita membawa kitab kita, kita juga membawanya dengan baik, ya. Jadi kita bawa dengan baik, dengan cara yang baik, ya.
Jangan sampai kita membawa kitab kita dengan cara yang tidak contohnya begini, ya, wangger nggowo wae. Ini tidak baik, ya. Harus diperlakukan, ya, buku atau kitab kita perlakukan sebaik mungkin. Kita bawa seraya kita itu menghormat, memuliakan kitab itu. Lah, hal-hal semacam inilah meskipun kecil, meskipun sepele, tapi bisa jadi hal ini akan membuat ilmu kita menjadi barokah dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya atau tata keramanya, adabnya kita menumpuk atau meletakkan kitab kita. Jadi urutan yang paling atas itu adalah kitab tafsir, kemudian di urutan bawahnya adalah bisa kita taruh kitab hadis, kemudian di bawahnya lagi itu bisa kita taruh fan-fan ilmu yang lain, ilmu fikih, ya, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ngaji ta'limul muta'allim hari ini. Wa minat ta'zimil wajib ayu jawida kitabatal kitabi wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'a wa halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.